Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Santoso dari Jaga Play. Hari ini kita ngobrolin soal game-game PC murah yang cocok buat ngabuburit. Apa aja? Let's go. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat ibadah puasa dulu buat semua teman-teman yang lagi ngejalanin. Semoga ibadahnya lancar, puasanya nggak bolong, terus minim godaan juga. Nah, kita nggak akan berperan sebagai polisi moral di sini supaya ngajarin lu supaya lu ibadahnya lebih rajin. Tapi untuk lu yang sudah tidak sabar untuk menungguin buka puasa, atau lu udah nggak tahan sama lapar dan haus, dan lu butuh sesuatu buat mendistraksi lu, tidak ada lagi yang lebih efektif daripada video game sebenarnya. Tentu aja ya, video gamenya juga harus yang kontennya sesuai dengan bulan Ramadan, yang tidak ada konten seksual ataupun punya sesuatu yang bakal bikin lu jengkel, marah, dan sebagainya. Notabene bukan esensi dari bulan Ramadan itu sendiri. Nah, kita mau rekomendasiin sekitar 5 game PC murah untuk bisa lu mainin di bulan puasa buat ngebuburit nungguin buka puasa, ataupun misalnya ketika lu udah gak bisa tidur dan lu pengen nungguin sahur misalnya. Rekomendasi kita datang dari game-game yang secara sederhana menurut kita adiktif, seru, bisa dimainkan dalam jangka waktu yang lama tanpa rasa bosan, dan murahnya itu di Steam sekarang harganya di bawah Rp150.000 semuanya. Jadi semua 5 game yang kita rekomendasiin sekarang itu semuanya harganya di bawah Rp150.000. Nah, dengan kemudahan Steam buat udah dukung debit card plus bisa dibayar pakai Dana juga, harusnya lu nggak akan sulit buat beli game-game original ini. Nah, apa aja game itu? Mari kita mulai. Nomor 5 adalah Ni no Kuni The Wrath of the White Witch Remaster. Ini mungkin satu-satunya game AAA yang masuk ke dalam list 5 besar ini. Jadi ketika video ini keluar, semoga ketika video ini keluar, sebelum tanggal 4 April, game ini dijual dan harga cuma Rp77.000 doang. Dan ini adalah salah satu JRPG terbaik yang pernah dirilis sama Bandai Namco dan Level 5. Untuk lu yang gak terlalu familiar, jadi di Ni no Kuni ini adalah hasil kolaborasi antara Bandai Namco, Level 5, dan Studio Ghibli. Jadi ceritanya memang anime banget dan karakter visualnya memang anime banget. Dan gameplaynya adalah JRPG di mana lu nggak cuma bertarung lawan monster, lu juga punya kesempatan buat ngerekrut mereka kayak Pokemon, terus lu bisa memperkuat mereka dan jadiin itu sebagai sebagai companion lu untuk nyelesain cerita yang ada gitu. Jadi ada chance di mana lu bisa ketemu sama monster lebih kuat, terus lu bisa rekrut mereka dan ngebantu lu bertarung. Nah, daya tariknya emang gede banget sebagai JRPG karena game ini memang secara visual cakep, kalau misal PC lu kuat. Terus secara cerita juga Ghibli banget tentang dunia dongeng dengan banyak karakter yang kayak dari binatang, terus ada kisah soal kepahlawanan, pertemanan, dan segala macam. Dari 5 list ini mungkin akan game yang memang ada endingnya, tapi paling nggak akan bisa makanin waktu sekitar 30 atau 40 jam waktu lu, dengan sebuah pengalaman cerita yang lumayan oke dan tidak akan membosankan dengan cepat gitu. Jadi kalau misalnya butuh game ngabuburit dengan JRPG yang berkualitas, semoga sebelum tanggal 4 April video ini rilis, lu bisa ngelirik Ni no Kuni The Wrath of the White Witch Remaster dari Bandai Namco. Nah, di nomor 4 kita udah mulai masuk ke jajaran game-game indie yang akan terus kita explore sampai nomor 1. Nomor 4 kita rekomendasiin Overcooked 2. Nah, untuk orang yang gak terfamiliar sama genre ini mungkin satu-satunya game yang di daftar ini juga bisa dimainkan secara kooperatif, multiplayer, sama temen lu, sembari ngabuburit, atau mungkin sama pasangan lu misalnya sambil nunggu buka puasa. Basically, intinya adalah lu mengelola restoran bersama-sama, akan ada permintaan masakan yang masuk, dan lu harus membuat masakan sesuai dengan apa yang diminta sama customer. Tapi di Overcooked 2, tantangannya itu jadi meningkat dan berbeda setiap level, karena tirainya bisa jadi berbeda gitu. Kadang-kadang ada yang tempat potongnya ada di kejauhan sebelah kiri, tapi tempat masaknya di sebelah kanan gitu. Terus ada juga yang kadang-kadang material untuk dipersiapin ketika masaknya itu ternyata berada di posisi sebaliknya di antara tempat cuci piring misalnya. Nah, ada butuh koordinasi yang ketat antara lu dan pasangan lu atau teman lu, supaya restoran ini yang notabene berjalan di atas sebuah tirai yang aneh dan tantangan yang sulit banget, itu bisa berjalan selancar dan sebaik mungkin. Jadi ada begitu banyak komunikasi dilemparkan, dan itu akan meninggalkan keseruan tersendiri. Tetapi ingat, Overcooked 2 juga salah satu di antara semua game di daftar ini yang berpotensi meninggalkan kemarahan dan pertengkaran, bukan kedamaian. Jadi kalau misalnya ternyata komunikasi lu jelek sama pasangan lu, ini akan berujung membuat lu marah-marah, kesal, dan bisa jadi lu nggak akan ngomong sampai buka puasa ntar. Itu bisa terjadi. Jadi harap berhati-hati sama game ini, karena ini adiktif, tapi juga
bisa bikin lu bertengkar. Jadi kira-kira begitu. Overcooked 2. Yang nomor 3 adalah Terraria, juga sebuah game lama. Ini bukan game baru, ini udah eksis cukup lama banget. Orang sering melihat Terraria disebut sebagai Minecraft-nya 2 dimensi. Jadi basically secara visual memang tidak menggoda sama sekali nih game, tapi ketika lu terjun dan masuk, lu akan mengerti kenapa dia adiktif. Sama seperti Minecraft, lo akan ketemu sama sebuah dunia yang kosong, terus lo akan ketemu sebuah terrain di mana lo bisa panen dalam tanda kutip material, kemudian material dibangun jadi senjata, dijadikan bangunan, lo bisa ketemu NPC, lawan boss, dan petualangan lo akan semakin melebar dan melebar memasuki daerah yang sebelumnya tidak bisa lo jangkau. Jadi ketika senjata lo makin kuat, armor lo makin oke, lo akan bisa masuk ke dalam, misalnya ke bawah tanah, semakin jauh mencari material yang makin langka, senjata yang makin aneh gitu. Nah, dengan gameplay loop yang seperti ini, di mana lo akan ngumpulin material lebih kuat, memperkuat diri dan sebagainya, lo akan ketemu sama sebuah game yang akan menyita waktu lo tanpa lo sadarin sama sekali. Benar-benar game yang bikin adiktif, kalau misalnya lo nggak terlalu peduli sama sisi visual. Dengan keringanan visual juga, ini bikin game yang bisa dimainkan sama laptop-laptop yang bahkan lemah sekalipun. Kalau misalnya lo ternyata tidak punya budget buat punya PC yang high-end misalnya, lo akan bisa main Terraria dengan nyaman tetap dapetin experience yang sama gitu. Pada saat video ini dibikin, si Terraria harganya cuma sekitar Rp90.000 di Steam. Jadi biasanya masuk dalam kategori kita karena dia di bawah Rp150.000. Dan gue yakin kalau misalnya lo menyempatkan diri untuk terjun, ini akan bikin game yang bisa jadi bahkan lo lupa buat buka puasa gitu setelah lo main. Jadi ya coba aja Terraria. Nah, untuk nomor 2, ini ada sebuah game roguelite yang sudah pasti dipuja-puji juga, termasuk yang gue rekomendasiin, dan termasuk yang paling mahal di antara 5 game yang kita sebut hari ini. Dia adalah Dead Cells, di harga Rp140.000 saat ini. Bisa jadi ketika video ini dirilis, ternyata ada diskon atau enggak, tapi yang pasti harganya Rp140.000. Nah, seperti game-game roguelite yang pada umumnya, Dead Cells adalah sebuah game yang akan menuntut lo untuk melawan begitu banyak tantangan, ya notabene tidak akan mudah diselesaikan ketika lo main pertama kali gitu. Nah, seiring dengan kematian akan terus berulang terjadi sama lo akan belajar bagaimana cara kerja setiap musuh, setiap boss, bahkan lo akan mendapatkan senjata yang lebih unik, terus ada kombinasi power yang sebelumnya tidak pernah lo ketemuin, yang membuat perjalanan lo akan semakin mudah, pelan tapi pasti gitu. Itu namanya juga roguelite. Dan game kayak gini biasanya akan sangat bergantung pada seberapa besar keahlian lo untuk menyelesaikannya. Apakah lo cukup punya koordinasi mata dan tangan yang cukup oke? Apakah lu cukup mengerti gimana cara sistem memperkuat karakter, kira-kira build mana yang paling efektif? Tapi yang pasti semua proses eksperimen itu akan makan waktu paling nggak belasan jam menurut gue. Untuk yang paling jago sekalipun buat bisa nyelesain Dead Cells gitu. Dan ekstra waktu dengan harga Rp140.000, gue rasa lu bisa dapetin experience yang lumayan seru. Oke lah, akan menjengkelkan di beberapa titik karena tiba-tiba lu bisa mati gara-gara musuh biasa ketika lu tidak waspada atau pergerakan lu sedikit terlambat. Tapi kalau misalnya bisa berhenti sebentar, main, terus kemudian lanjut lagi, gue yakin experience-nya akan adiktif untuk bantu lu ngabuburit gitu. Dan gue nggak bisa lagi rekomendasiin lebih baik daripada Dead Cells, karena ini menurut gue salah satu game roguelite termurah dan terbaik yang bisa lu dapetin di Steam saat ini. Nah, untuk nomor 1, game yang paling adiktif buat ngabuburit dan yang ternyata juga harganya murah banget adalah Vampire Survivor. Banyak banget yang mungkin mengesampingkan game ini karena visualnya begitu jelek, bahkan dibandingin sama game NES sekalipun, karena lo cuma ketemu sama sprite karakter pixel base yang cuma kecil, terus musuhnya juga nggak jelas desainnya, yang cuma lo ketemuin adalah cuma peluru yang melayang kemana-mana gitu. Tapi percaya atau enggak, Vampire Survivor adalah salah satu game paling adiktif yang kita mainin di tahun 2002 kemarin, dan dengan harga cuma Rp50.000, gue rasa ini salah satu game yang mungkin akan sangat-sangat membantu lu dalam proses ngabuburit gitu. Kenapa? Karena percaya atau enggak, ini game adiktif banget. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana. Lu cuma dimasukin ke dalam sebuah dunia, terus dikepung sama musuh di sekitaran gitu. Tapi lu punya kemampuan untuk ngeluarin peluru beragam jenis, beragam senjata secara ritmik, jadi secara interval, untuk hancurin musuh-musuh ini gitu. Jadi lu adalah sumber dari bullet hell-nya. Ketika game bullet hell yang lain adalah lu harus menghindari peluru, sekarang lu jadi sumber pelurunya. Nah, Vampire Survivor itu menawarkan begitu banyak karakter dengan sifat yang berbeda, menawarkan begitu banyak senjata, menawarkan begitu banyak kombinasi senjata yang bisa bikin lu makin kuat dan makin mumpuni.
terus dibagi lagi ke dalam beberapa level yang punya tantangan yang beda-beda juga. Jadi walaupun kelihatannya sangat sederhana secara sisi presentasi, visual terutama, tapi ini game akan bikin lu jatuh cinta dari pandangan pertama, karena lu akan berusaha untuk membuat build karakter yang makin mematikan dan makin efektif, sembari berusaha nyelesain setiap level yang ada tantangannya gitu. Dan ya ini game memang nggak perlu banyak mikir, nggak perlu banyak meras performa PC lu, gambarnya ringan, gameplaynya fun, adiktif. Terus ada keseruan tersendiri ketika lu berhasil ngebunuh kayak 10.000 musuh secara instan di satu level dengan build apapun yang lu bikin dengan senjata-senjata yang memang unik. Tapi kalau misalnya mau versi gratis dengan sistem yang kayak gini, juga ada satu varian dari fans, itu buat para pecinta VTubers Hololive, itu ada Holocure juga. Kalian juga bisa mainin itu dengan unduhan gratis yang konsepnya juga sama, tapi ya tetap aja bakal adiktif. Jadi Vampire Survivor di nomor 1 bisa dapetin dengan Rp50.000 di Steam pada saat berita ini keluar. Jadi itu ada 5 game yang menurut kami paling kita rekomendasiin buat gamer-gamer yang lagi puasa buat ngabuburit. Gamenya ringan, murah, semuanya harganya di bawah Rp150.000. Ingat, kita bukan polisi moral, kita nggak akan bilang tinggalin ibadah lu dan lu please main game, nggak. Kalau misalnya lu merasa kalau lu butuh sesuatu buat mengalihkan perhatian lu pada rasa lapar dan haus, menurut kita game-game ini akan sangat-sangat efektif buat itu. Jadi ya kira-kira demikian. Ini akan jadi investasi uang yang menurut gua worth it buat lu habisin bahkan setelah puasa antar. Oke guys, pada Santoso, jaga play. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.